Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galva Rangga Pratama dari kelas Prasejarah 1. Di sini saya akan membahas materi bab 15 yaitu basic konfigurasi. Nah, ini pembahasannya terdapat konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server dan klien, dan juga basic remote access. Nah, di sini kita ke topologinya. Nah, di sini untuk hostname itu, misal teman-teman ini memiliki router. Nah, router itu memiliki atau diberi hostname, router Debian, dan juga untuk yang server dan klien diberi nama server. Misal yang server 1, terus Debian, yang Ubuntu server 2 Ubuntu. Nah, hostname adalah identitas dalam suatu jaringan. Nah, itu fungsi hostname sendiri sebagai identitas atau pengenal. Nah, untuk pabriknya kita langsung saja ke CLI-nya. Kita ke router Debian terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa login dan juga masuk ke dalam root. Jadi untuk password mengganti hostname, kita terlebih dahulu. Hostname CTL. Nah, di sini static hostname-nya masih router Debian atau RTR strip Debian. Nah, untuk menggantinya teman-teman masukkan command hostname CTL set strip hostname terus kita namanya sesuai yang di topologi tadi yaitu router Debian. Bentar, terus kita coba kembali hostname CTL. Nah, di sini kita take hostname-nya yang tadinya router, yang tadinya RTR Debian, kita ganti router Debian. Nah, terus untuk gantinya di sini kan masih RTR Debian, teman-teman bisa tahu exit saja. Exit. Nah, di sini sudah terganti yang tadinya RTR-nya itu huruf kecil, di sini misalkan topologi saja akan huruf besar. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, untuk yang server Debian juga sama. Kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu, baru masukkan login, terus masukkan password dan juga masuk ke dalam root. Terus kita langsung saja yang tadinya masih RTR strip Debian, kita akan langsung saja ganti memasukkan perintah hostname CTL set hostname terus kita beri nama sesuai topologi yaitu server 1 strip terus Debian, enter, terus hostname CTL. Nah, di sini yang tadinya RTR strip Debian menjadi SVR 1 strip Debian. Nah, itu coba kita exit terlebih dahulu untuk gantinya. Exit. Nah, di sini sudah set SVR 1 Debian. Nah, untuk yang tadi kan Debian, kalau yang Ubuntu sama kita itu masuk ke dalam root, terus masukkan perintah nama yaitu hostname CTL set hostname terus kita sesuai ini, kita buka topologinya nanti Ubuntu server, berarti kita ganti menjadi SVR 2 Ubuntu. SVR 2 Ubuntu. Nah, SVR 2 Ubuntu terus
Misalkan lagi, nah ya SVR2 strip Ubuntu, itu benar, terus di enter, terus masukkan hostname CTL untuk mengecek. Nah di sini static hostname sudah SVR2 Ubuntu. Kita exit untuk merubahnya di defaultnya. Nah sudah menjadi SVR2 Ubuntu mungkin. Ini kita sudah melanjutkan ke pembahasan konfigurasi host. Itu nantinya kita akan menyelesaikan atau kita akan mengganti nama host sesuai dengan yang ada pada topologi. Kita bisa membuka router Debian lebih dahulu. Kalau router Debian itu sudah otomatis terganti atau sudah menyelesaikan RTR strip Debian, jadi tidak usah diganti lagi. Nah, untuk yang kita ganti saja yang hasil cloningan atau hasil duplikat dari router Debian ini, yaitu yang Debian server 1. Nah, untuk itu teman-teman harus masuk terlebih ke dalam root, terus masukkan perintah itu untuk mengganti hostnya, masukkan perintah set nano /etc/host enter. Nah, terus di sini di bagian RTR-nya teman-teman bisa menggantinya menjadi SVR1 Debian root. Ini juga untuk intinya domainnya bisa defaultkan saja router Debian atau kita bisa ganti saja menjadi sama SVR1. Dan ini yang ini juga SVR1. Nah, terus teman-teman bisa mencetara X terus Y terus enter. Nah, apakah sudah bisa? Untuk membuktikan sudah bisanya, teman-teman bisa mengeping menggunakan host yang sudah terganti tadi, yaitu SVR ping SVR1 terus tadi sesuaikan atas. Nah, ini SVR1 Debian, SVR1 strip Debian. Nah, di sini sudah berhasil, sudah terhubung untuk penggantian host pada server Debian 1 yang tadinya masih sama karena hasil dari duplikat routernya, kali ini sudah terganti menjadi server 1. Nah, terus untuk yang selanjutnya teman-teman bisa buka yang Ubuntu server. Nah, kalau Ubuntu server ini agak beda caranya, yaitu tapi cuman sedikit. Teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke root, masukkan perintah sudo su, terus ketika sudah masuk ke dalam root, teman-teman bisa men-cd terlebih dahulu, cd. Nah, terus baru masukkan perintah nano /etc/host terus enter. Nah, di sini teman-teman bedanya kalau Ubuntu server dan juga yang Debian, kita akan menggantinya sini tuh kita hapus lagi. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi SVR2 karena ini server 2. Terus strip Ubuntu terus .com, kita sesuaikan yang atau samakan saja pada tadi yang Debian terus SVR1 maksudnya SVR2 terus baru ubuntu.com, terus baru teman-teman bisa tab terus SVR2 terus 2 strip Ubuntu terus kita ctrl-x terus Y terus di enter. Nah, untuk membuktikannya teman-teman bisa mengepingnya, ping nama dari atau host dari nama tadi SVR2 strip
Ubuntu. Nah, ini sudah berhasil, tandanya sudah bisa diganti. Jadi sudah berhasil penggantian hostnya. Nah, untuk itunya teman-teman bisa mengecek apakah sudah terganti chat slash etc slash host. Nah, di sini sudah localhostnya SVR2 strip Ubuntu. Nah, kita akan coba cek yang tadi yang Debian. Nah, ini kita coba cek chat slash etc slash host. Nah, di sini sudah terganti menjadi SVR1 strip Debian. Kita coba untuk yang router tadi, apakah sudah benar? Nah, kita coba tidak usah masuk ke dalam root slash etc slash host. Nah, di sini sudah RTR atau router Debian. Nah, untuk pembahasan bab konfigurasi host sudah selesai. Untuk konfigurasi IP address pada topologi selanjutnya. Di sini saya akan membahas materi tentang mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, ini pada topologi itu di host OS IP-nya 192.168.56.1. Nah, untuk mengeceknya teman-teman langsung saja ke control panel. Control panel, terus network and internet, network and sharing sender, terus change adapter setting. Nah, ini yang kalau saya menggunakan Ethernet 3, nah, VirtualBox on host only Ethernet. Kita klik 2 kali, kita coba klik detail. Nah, di sini IP-nya sudah 192.168.56.1. Ini sudah sama yang OS. Sesuai topologi ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu konfigurasi IP address router. Konfigurasi IP address router. Lalu kita menyelesaikan ini. Nah, ini router. Kita cek saja ke terminalnya. Nah, di sini terdapat ini yang header 1 loopback, kita abaikan saja, kita fokus yang header 2, 3, dan 4. Di sini ada npos 3 belum ada IP-nya, npos 8 dan 9 belum ada IP-nya. Nah, nantinya npos 3 ini IP kita masukkan IP yang ke host OS. Berarti yang ini 192.168.56.10. Sedangkan yang npos 8 tadi yaitu IP yang mengarah ke internal network, yaitu ada 10.10.10.1. Nah, sedangkan yang npos 9 itu IP yang mengarah ke atau yang menghubungkan ke klien. Jadi yang 172.1.16.1.1. Nah, untuk mengertinya teman-teman bisa buka terminalnya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa masuk terlebih dahulu ke dalam root. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam root. Nah, untuk perintahnya yaitu nano slash etc slash network slash interfaces. Nah, muncul kayak gini, teman-teman bisa mengisinya yaitu iFace npos 3 inner static enter, terus address IP yang mengarah tadi ke host OS itu 192.168.56.10. Enter, terus netmasknya yaitu 255.255.255.0. Terus
gateway-nya itu IP host tadi, host OS tadi 192.168.56.1, 56.1, terus di enter. Nah, kita baru masukkan IP yang ke internal network, itu yang endpost 8. Berarti iFace endpost 8 init static, terus addressnya 10.10.10.10.1, terus netmasknya yaitu 255.255.255.0, terus enter lagi. Terus kita masukkan iFace info 9, yaitu masukkan IP yang mengarah ke klien, iFace info 9 init static address IP-nya 172.16.1.1, terus netmasknya netmask 255.255.255.0, terus di enter. Kalau sudah, teman-teman bisa ctrl+X terus Y, terus enter. Nah, selanjutnya untuk prosesnya kita masukkan perintah untuk merestart sistem ctl restart networking, terus enter. Terus kita masukkan perintah ifup endpost 3 yaitu mengaktifkan if endpost 3 coba lagi if endpost 3, coba if endpost 8 if endpost 9, supaya nanti if endpost 3 sama kita apa-apa. Terus kita IPA, ini kita coba lihat yang endpost 3 di IP-nya yang mengarah ke host OS yaitu 192.168.56.0, maksudnya .10. Sedangkan yang endpost 8 yaitu mengarah ke internal network, yang internal network itu berisi 2 server, itu IP-nya 10.10.10.1. Sedangkan endpost 9 yaitu kita masukkan IP yang mengarah ke klien, itu 172.16.1.1. Nah, untuk konfigurasi IP pada topologi kurang lebihnya kayak tadi. Pada pembahasan video selanjutnya membahas video yang konfigurasi IP server dan klien. Kita ke topologinya, kurang lebihnya topologinya kayak gini.
itu ke klien, ke router Debian atau routernya memiliki IP 172.16.1.1, sedangkan yang router ke internal network berisi dua server, IP-nya pertama 10.10.10.1 dan juga yang ke hubungkan ke server 2 itu ada 10.10.10.3 dan juga yang pertama 10.10.10.2 saja ke terminalnya ke server 1. Untuk masuk terlebih dahulu, teman-teman bisa masuk ke dalam root dengan perintah zoom-in, masukkan password, terus dengan perintah nano /etc /network /interface. Interface di sini teman-teman bisa masukkan IP dari servernya yaitu 10.10.10.2. Untuk netmasknya yaitu 255.255.255. Gateway-nya itu menggunakan IP yang ada dalam routernya yaitu 10.10.1. Terus ini kita tambahi saja atau saya kurang dalam. Di bawahnya itu ada iFast and post 3 init static. Nah, terus kita Ctrl X, Y, Enter. Kita coba apakah sudah bisa disimpan. Kita sistem CTL restart networking. Terus di Enter. Nah, kita baru dengan perintah untuk up-nya yaitu IVUp itu npost 3. Oke, pada pembahasan selanjutnya di sini saya membahas tentang konfigurasi IP server dan klien. Nah, di sini kita sesuaikan saja yang topologi ini. Topologi ini nantinya kita akan mengubah atau menambahkan IP 10.10.2 ini ke server 1 Debian. Sedangkan untuk gateway-nya yang 10.10.10.1 untuk ke routernya. Langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu ke server Debian. Terus masukkan passwordnya. Terus kita masuk ke root. Nah, masukkan perintahnya yaitu nano /etc /network /interface. Nah, di sini kalau teman-teman belum menambahkan IP, di sini the primernya kalau saya tambahkan sendiri. Sini saya tadi menambahkan IP address-nya 10.10.10.2 yaitu IP address tambahkan dari server yang Debian. Sedangkan yang gateway-nya itu menggunakan IP menghubungkan ke dalam routernya yaitu 10.10.10.1. Nah, untuk meng-save-nya teman-teman bisa Ctrl X terus Y terus Enter Nah, di sini teman-teman bisa perintah sistem CTL terus restart networking terus Enter terus IVUp npost 3. Nah, itu terus Enter, kita coba IPA. IPA di sini sudah terdapat yaitu 10.10.1. Kita coba ping ke ternyata 10.10.10. Nah, sini masih bisa kita coba ke ping yang
ke routernya, ping IP-nya itu ping 10.10.10.2. Dan sini sudah bisa terhubung yang baru tadi tambahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang Debian, maksudnya yang Ubuntu server. Nah, kalau Ubuntu server itu agak mudah. Coba exit terlebih dahulu aja. Exit. Nah, exit lagi aja dari pertama. Nah, sini login terus itu server terus password. Terus di sini teman-teman masuk ke dalam root ya, masukkan perintah sudo terus masukkan password terus masukkan perintah itu sudo nano /etc/netplan 00. Nah, terus di enter, teman-teman bisa editnya di sini. Itu untuk DHCP 4-nya teman-teman bisa di no. Nah, terus kita spasi di sini tulis addresses titik dua terus tanda kurung, gunakan yang ini. Nah, kurung saya masukkan IP ini yang akan kita tambahkan, itu IP yang terhubung ke server 2 Ubuntu, yaitu 10.10.3. Nah, ini 10.10.10.3. Terus tuh dikasih grafiknya 24. Terus kita tutup lagi, terus enter lagi, terus spasi lagi, kita paskan itu gateway tetap 4, terus kita titik dua masukkan IP yang ke routernya tadi 10.10.10.1. Nah, udah, kalau gitu kita langsung Ctrl X terus Y terus enter. Untuk selanjutnya yaitu akan perintah sudo netplan apply. Sudo netplan apply. Enter. Kita coba IPA endpost 3. Nah, di sini 10.10.3 tadi sudah tertambahkan. Kita coba ping nolane bos titik 3. Bentar. Nah, di sini sudah bisa terhubung. Nah, jadi untuk yang Ubuntu server dan juga Debian server sudah saya tambahkan IP-nya. Sekarang kita coba yang lainnya, yaitu Ubuntu desktop. colongan Kita ini udah itu kita coba kan passwordnya yaitu, nah, kita yang ini terus wire off, kita klik yang wired setting. Nah, sini kita ke wired terus ke IPv4 karena di sini saya akan menggunakan manual menambahkan IP. Teman-teman bisa kan yang pilih yang manual ini. Ini terus teman-teman masukkan IP sesuai pada topologinya, yaitu yang mengarah ke klien 172.16.1.2 ya, yang titik 2. Kalau yang titik itu, yang titik 1 itu yang mengarah ke router, kita masukkan. Nah, sini addressnya 172.16.16.1.2. Terus ke headmasknya
netmasknya yaitu 255. Terus untuk gateway-nya yaitu IP yang mengarah ke router yaitu 172.116.1.1. Nah, terus teman-teman bisa apply. Kalau sudah benar, apply, terus kita ini off-kan terlebih dahulu, lalu di on-kan. Tas lo yo, weh. Kita Tas lo coba aja dirasa itu. ke terminalnya. Beli. Selanjutnya kita coba ping 10.1. Nah, sini masih harus kabel. Kita coba yang tadi IP-nya 172.1. Nah, titik 1.2. Oh ya, ping 172.1.1.1 ya yang ke router. Terus di enter. Nah, sini juga harus ada kabel. Kita coba IP yang kedua tadi ping 172.172.1.6.1. Ini IP yang ditambahkan tadi. Nah, sini bisa terhubung untuk IP yang sudah saya tambahkan tadi. Nah, untuk video selanjutnya yaitu tentang basic remote access. Nah, di sini kita ke topologinya. Di sini kita memiliki di sini ada satu Ubuntu client dan juga duanya yaitu Debian server dan Ubuntu server. Untuk operatornya Debian. Ketika klien ingin terhubung ke Debian, misalnya jarak jauh, teman-teman bisa mengendalikannya menggunakan remote access, yaitu menggunakan bantuan aplikasi seperti kalau yang saya gunakan yaitu terus teman-teman ini hotspotnya sudah satu, hotspotnya hostname, IP address itu kita masukkan IP-nya itu 192.168.56.10. apakah masuk? Ini portnya juga kita open ya. Di sini apa tadi tidak nyambung itu karena router saya belum dinyalakan. Sekarang tadi saya sudah ping 10.10.10.1 sudah berhasil nyambung yang Debian server ke router dan juga yang Ubuntu server juga. Ini 10.10.10.1 sudah nyambung. Begitu juga yang Ubuntu desktop. Desktop ini 10.10 sudah nyambung dan juga 172.16.1.1 sudah nyambung. Sedangkan yang ini sudah bisa menggunakan IP host yaitu 192.168.56.10 dan juga bisa berhasil di ping. Mungkin itu saja penjelasan 15 dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.